Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Duyanti dengan NIM 200313106 dari kelas manajemen A 2020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang zakat, macam-macamnya, dan pembahasan lainnya dan penjelasan lainnya. Secara pendekatan bahasa, arti zakat bisa dilihat dari kata zaka yang artinya bersih, suci, subur, dan makmur. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, arti zakat mencerminkan kepada dua hal. Hal pertama, mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan cerminan yang kedua adalah orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Maksudnya adalah boleh jadi dalam proses mendapatkan harta tersebut ada hal-hal yang nilainya bukan haram tetapi kurang mengenakan. Misalnya dalam proses jual beli ada promosi yang berlebihan atau terlalu mendorong pembeli untuk membeli produk kita. Hal-hal seperti itu dapat disucikan melalui harta melalui zakat. Namun jika harta yang kamu peroleh adalah berasal dari korupsi atau menipu, tentu nilainya haram dan tidak bisa disucikan oleh zakat. Ada alasan mengapa Allah mewajibkan umat muslim memberikan zakat. Misalkan dalam melakukan perniagaan, kita tidak usaha sendiri untuk melakukannya. Mungkin ada upaya-upaya orang lain untuk melancarkan usaha kita yang memang orang lain itu mungkin tidak kenal dengan kita. Pada intinya ada upaya orang lain untuk membantu melancarkan rezeki kita. Selain itu mungkin ada hak orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Mungkin di situ Allah ibaratkan menguji rasa kemanusiaan kita yang merasa mampu untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyambung hidupnya melalui zakat. Lalu selanjutnya ada beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Sebagai umat muslim tentunya ada persyaratan yang wajib untuk agar kita bisa membayar zakat. Yang pertama adalah Islam. Syarat bagi umat Islam muslim tentunya adalah Islam. Syarat pertamanya, karena sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan, sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka di sini adalah artian tidak dalam kondisi terjajah dan bukanlah seorang budak, serta merdeka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memberikan terhadap sesama, serta tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga adalah berakal. Dalam menunaikan ibadah, akal sehat perlu dimiliki untuk menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Yang keempat adalah baligh. Baligh artinya dengan adanya ditandai, kalau untuk laki-laki ditandai adanya mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan adanya haid. Nah, jika sudah memiliki usia baligh, umat Islam bisa melakukan atau membayar zakat. Yang kelima adalah harta mencapai nisab. Nisab dalam zakat artinya bahwa harta telah melampaui batas kekayaan
Di sini artinya jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah yang mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Namun nilai nisab berbeda atau memiliki macam-macam jenis lainnya, tergantung jenis zakatnya. Misalkan untuk zakat harta hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun penambangan emas memiliki nilai nisab yang berbeda. Dan yang terakhir adalah harta mencapai haul. Dalam zakat, harta telah mencapai haul artinya bahwa harta tersebut telah memiliki usia 1 tahun. Dengan hal itu seseorang diwajibkan untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender hijriah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk dibayarkan zakat. Lalu selanjutnya ada macam-macam zakat di Islam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Memang zakat ini termasuk zakat wajib, namun diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu atau orang-orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu yang kedua adalah zakat mal. Selain dari zakat fitrah, adapun zakat mal yang artinya zakat jenis ini biasanya yang wajib dibayarkan adalah uang, emas, dan aset lainnya, dengan syarat bahwa harta tersebut bebas dari milik penuh, sumbernya halal, dan tentunya kepemilikan barang yang sudah mencapai 1 tahun. Lalu yang ketiga ada zakat perniagaan. Jenis zakat satu ini merupakan zakat yang dikenakan bagi seseorang yang memiliki sebuah usaha perniagaan dengan syarat telah memenuhi nisab dan haul seperti yang dijelaskan tadi. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi dengan kebutuhan primer, biaya operasional, dan juga membayar hutang. Intinya, jika mempunyai perniagaan maka wajib membayar zakatnya. Dan yang terakhir adalah zakat rikaz, yaitu zakat yang harus dibayarkan bagi barang temuan. Contohnya, bila seseorang menemukan barang yang keadaannya 20% dari manfaat yang diberikan oleh barang tersebut, maka barang tersebut bisa dikatakan milik seseorang tersebut. Dan apabila sudah melebihi dari 1 tahun tidak ada yang mencarinya, maka barang tersebut bisa dikatakan sudah diambil haknya oleh seseorang tersebut, atau sudah dimiliki, atau sudah bisa dikatakan sebagai milik seseorang. Lalu yang terakhir adalah mengapa masyarakat di Indonesia dan selanjutnya pun ada bahwasanya masyarakat banyak yang tidak atau belum mengerti bagaimana persyaratan atau cara membayar zakat pada lembaga-lembaga tersebut, dan kebanyakan masyarakat langsung membayar zakat tersebut kepada mustahiknya. Faktor lainnya yaitu tidak adanya sanksi bagi mereka yang tidak membayar zakat. Hal inilah yang sekiranya berbeda dengan zakat yang tidak dapat membayar bisa diberi sanksi. Dalam hal ini
masyarakat Muslim bisa menjadi acuh tidak acuh dalam membayar zakat, sebab beberapa alasan yang terjadi, seperti misalnya kemana aliran uang tersebut diberikan, atau bagaimana penggunaan, dan lain-lainnya yang dipertanyakan oleh masyarakat. Dan selain itu, sistem yang digunakan di Indonesia ini masih dualistik, yaitu ada zakat dan ada pajak. Sehingga masyarakat Muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak atau sebaliknya. Dengan demikian, semestinya ada perwakilan dari kelompok-kelompok mustahik yang terlibat dalam lembaga zakat. Sebab tanpa perwakilan mereka tersebut, para mustahik, masyarakat tidak tahu berapa hak mereka dan untuk apa harta zakat itu digunakan. Dengan demikian, maka kita sebagai umat muslim harusnya sadar akan wajibnya membayar zakat, karena dengan begitu kita dapat membantu sesama yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita, dan dengan keadaan kita yang mampu, kita dapat menyambung hidup mereka yang pada dasarnya mungkin kesulitan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.